Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk merespon tentang tema, saya tak merespon tentang ceplosan-ceplosan yang mengingatkan saya kepada sesuatu. Itu tentang bahasa, pentingnya bahasa itu. Saya ingat cerita ngekek gue ya. Ada zamane rebutan jadi DPR, siapa aja bisa jadi DPR itu loh. Terus ada seseorang yang tidak pernah urusan seperti itu, terus nekat, terus akhirnya jadi anggota DPR. Itu tidak ada hubungannya antara pengetahuan, kepandaian, kedudukan, kira hubungan itu dari situ. Ceritanya itu menarik karena dia harus diundang ke Jakarta. Dia belum pernah naik pesawat. Terus dia dapat tiket, dibawa ke check in, dia dapat boarding pass, terus naik dia. Dia tanya sampai naik, dia pertama kali masuk pesawat, terus tanya sama pramugari, ini saya duduknya di mana? Ya, terus pramugarinya bilang, oh bapak eksekutif, silahkan. Oh maaf, saya legislatif, bukan eksekutif kan. Lucu ya menurut ya. Aku pertama ngerungok yang guyu ya, kayak ape. Ini bukan kejahatan, Ini ya, ada rentang antara orang otomatis naik pejabat ki pinter, orang otomatis kedudukan itu pandai, orang otomatis profesor itu pandai, kok enggak otomatis. Profesor itu berpengetahuan luas, beda sama pandai. Beda apa? Itu hal yang berbeda. Yang saya pengen merespon lagi itulah tentang itu tadi, bagaimana yang tentang foto itu tadi loh. Foto di backgroundnya masjid, terus ada komentar menuhankan masjid. Nah itu menurut saya agak penyakit itu, agak kronis itu di kita. Kita pengen megang ujung sama ujung gitu loh, nggak pernah mau satu langkah demi satu langkah untuk menganalisis masalah sehingga tepat sasaran ketika kita menganalisa sebuah keadaan. Nah sebelum saya bahas itu, karena nanti pakai analisa, saya pengen mengilustrasikan contoh sebuah cerita lagi. Apa ya cerita-cerita ya? Lanjut. Bang Aneko nyanyi cerita wae, bindeng. Ceritanya ada seorang pengacara. Itu dia lagi stres uteke, lagi ngurusi koruptor ora enggak jujur sama dia, pokoknya stres lah. Mumet dia masuk ke warung kopi, sama ngopi sama telek-telek ngene iki. Warung kopi yang di pojokan, yang sangat rendahan lah, pinggir jalan agar tidak ditemui oleh teman-temannya gitu. Terus yang punya kopi rada aneh iki, kok pakai jas ngopi di sini, keadaan kayak stres nih. Dia tanyain, "Pak, ada apa ya, Pak? Ada masalah kok?" Wah, ini karena masih silaturahmi itu tadi. Peduli dia sama konsumennya. "Gimana, Pak? Ada masalah apa? Saya bikin kopi perang badar, Pak." Apa itu? Ya nanti setelah minum kopi pengen perang badar nanti di rumah gitu. Oh enggak, saya lagi pusing ini. Pusing kenapa Pak? Ya pekerjaan. Bapak pekerjaannya apa ya? Saya pengacara. Pengacara itu banyak acara atau gimana Pak? Pekerjaan gimana itu? Enggak. Itu pekerjaan pakai logika lah, kata dia gitu. Saya itu tukang kopi Pak, jangan pakai tinggi-tinggi bahasanya Pak. Logika itu apa loh Pak? Logika ruwet. Gini, saya kasih contoh aja. Kata si pengacaranya. Saya kasih contoh aja. Bapak punya akuarium tuh saya lihat. Berarti Bapak tuh penyayang binatang ini. Oh iya, saya sayang sama binatang. Kalau gitu di rumah kemungkinan punya kucing atau anjing. Oh iya, saya punya anjing. Kalau Bapak penyayang binatang pasti juga penyayang manusia. Kalau lihat umurnya Bapak pasti punya anak. Iya Pak, saya punya anak, 2 anak saya. Oh, kalau Bapak punya anak, berarti Bapak punya istri. Ya pasti, gimana kalau nggak punya istri? Berarti Bapak tidak homo, katanya gitu. Oh ya bener, pinter ya, dari akuarium tahu kalau saya nggak homo, katanya gitu. Loh, itu namanya logika, kan gitu. Itu namanya, oh ya saya tahu logika. Pergi nih, temennya yang langganan di situ,
serius ya kaya niki ngobrolnya, saya pengen tahu ini ngopo iki arek-arek iki mau. Ngobrol apa ya Pak? Wene logika le. Apa? Gimana logika Pak? Jelasin saya. Oh, tak jelasin logika. Kamu punya akuarium nggak di rumah? Nggak punya. Homo kamu berarti kan. Logika nggak diambil urutannya ini loh. Dia ambil ujungnya, sebab mencolot langsung akibat. Dia nggak ngurut ini, terus akhirnya dapat kesimpulan. Dia langsung punya akuarium, nggak punya berarti homo. Bener lah kira-kira. Itu kan mbuh males, mbuh kebiasaan berpikir yang memang pegang ujung sama ujung, tidak mau membedah sedikit demi sedikit jalan pikiran. Karena kadang-kadang kalau kita terbiasa melakukan segala sesuatu yang sudah masuk habit, itu kita mengerjakan tanpa berpikir lagi. Anda kesini yang naik motor siapa? Yang starter motornya masih hidup berapa orang? Katakan. Satu, oke. Lainnya berarti mati ya. Anda nggak apa-apa. Anda ini gonggleng ini jenenge apa toh nek ngene? Nyetater, oke. Mancal starter iki lho. Anda kesini tadi mancal starternya berapa kali? Karena Anda habit, Anda nggak berpikir seperti itu. Kadang-kadang penting. Setiap hari yang kita lakukan ini habit ini. Kita tidak akan pernah tahu apa yang rusak kalau kita tidak bisa merumuskan setiap hari yang kita lakukan. Sederhana, Anda tiap hari mandi atau enggak? Saya tanya, yang Anda sabuni pertama mana? Dada, kepala, pantat. Dada. Oke, ada yang menjawab dada. Kok iso kowe memutuskan dada? Kok ra kuping dhisik? Ya karena habit toh. Belum tentu yang diajarkan dan habit itu kan benar. Makanya kalau mau ngomong kebangkitan, kita tidak bisa ngomong kebangkitan dari yang kita anggap lihat salah saja. Kadang-kadang fondasinya nih yang salah. Makanya kita harus punya kemampuan untuk bongkar kabeh, bukan kemudian membuang. Yang baik kita ambil, yang buruk kita singkirkan. Kita punya hipotesis sendiri. Nah nanti ya, ini sekarang saya tentang kesengsaraan ini. Saya tanya, apa? Sangsai itu kesengsaraan. Saya tanya, definisi pasti kesengsaraan gitu ya? Kokean utang. Kokean utang, gue sengsara itu. Nek sing ngutangi lali kira-kira piye? Kebahagiaan berarti ya. Gue bukan sengsara kurang utang, punya utang, sengsara karena ditagih terus. Ya, kalau kemudian kamu bahagia kalau yang utangin lupa, oke. Misalnya gini, kamu sengsara karena tidak punya duit. Berarti pada zaman ini saya ngajak mikir nih, saya ngajak logika ya, mikir tentang homo ya. Logika ini, kalau definisi Anda sengsara adalah tidak punya duit, bayangkan ketika dulu belum ada duit, tidak ada orang sengsara kah? Ada. Berarti bukan urusan duit ya. Oke. Apa? Sengsara ki urusan apa? Hah? Galau terus. Nek kuwi penyakitmu jenengan. Nek galau ki iso hormon, iso karena tidak mampu menghadapi kenyataan. Nek galau terus ora iso nganu, Beb, ora iso dipecahke masalahe. Urip ki kudu nglalui galau ya kadang-kadang. Apa jenenge? Kowe ora ngising rong dino ngono galau kok mesti ngopo iki sing salah apa manganku, apa aku kena santet. Macam-macam pikirane. Ming ra iso ngising kuwi nek urusan galau iki. Nanti nih kita sedikit aja kita definisi tentang kesengsaraan. Sengsara ki apa to jane? Titik di mana sih? Kita mendeteksinya pada sebuah keadaan di luar atau sebuah respon yang kita rasakan di dalam. Tak pikir sing ditekeh ra karuan, sing iso tuku apa wae, sing iso tuku pesawat 13 misalnya. Apakah dia tidak merasakan kesengsaraan? Merasakan ya. Tapi dengan ekspresi yang berbeda ya. Sengsarane dhek paling wah dino iki aku nganu apa jenenge? Pesawatku kari rolas siji tak dol sengsara bagi dhek. Kowe ngrungokke lak misuh to? Matane colok matamu kari rolas sengsara kene iki motor ora macet. Seneng bahagia. Maksud saya gini, itu relatif ya sengsara. Tapi kita paham lah yang dimaksudkan sengsara di sini adalah ada sebuah titik ukur standar di mana orang tidak bisa masuk pada ada yang ditindas dan ada yang menindas. Nah itu titik
kesengsaraan dalam komunal. Kalau konsep kesengsaraan pribadi, nyon sewu, ini agak panjang kita membahasnya. Tapi kita ngomong konsep kesengsaraan secara komunal. Kita membahas gini dulu. Saya tak cerita soal apa yo? Lebah, misalnya. Saya tadi teringat ceritanya Habib tentang kok di mana-mana pendatang yang lebih kuat ya. Di mana-mana pendatang yang lebih kuat ya. Ini hampir negara di mana saja punya peraturan bahwa kalau ada spesies yang tidak endemik dari daerah itu masuk pasti difilter. Kenapa? Gini, ada cerita sedikit. Ada lebah yang dari mana? Anda tahu hornet? Hornet itu bahasa Indonesia ini apa ya? Sing mangani lebah. Sing gede, sing somatin apa bahasa Indonesia ini? Tawon. Kemudian tawon yang lebah itu lebah madu. Apa? Sing hah? Yo tawon dah sekitar ngono kae, sing kuning, sing hornet lah, sak ngerti ku hornet. Hornet itu kan pembunuh luar biasa itu, pembunuh apa namanya? Lebah. Ya toh? Di seluruh dunia yang bisa ngelawan hornet itu cuman lebah dari Jepang. Dia menemukan cara. Dia tahu bahwa ketahanan panasnya hornet sama lebah itu lebih tinggi lebah. Ngelawannya ora cokot-cokotan, ngelawannya dikeruyuk, bergesekan satu sama lain sampai panasnya tinggi, hornetnya mati. Mereka masih bertahan hidup. Cara nemok ini piye nabine sapa ora ngerti sapa sing ngajari. Tapi hanya karena lebah dari Jepang yang menemukan itu. Lebah yang lain tidak menemukan cara itu. Mereka menemukan cara untuk melawan hornet luar biasa. Nah, iki digawa suatu hari ke Amerika. Ketika dia di bawah sana, lebah di Amerika tidak tahu ngelawan hornet. Dan mereka strategi perangnya lemah lah. Orang tahu tidak pernah menghadapi masalah sebesar itu kok. Ketika dimasuki lebah yang pengalaman pertarungannya tinggi, habis semua, mereka nggak bisa ngelawan lagi, setengah mati itu. Kalau contoh lain misalnya dingo, anjing yang ada di Australia. Itu ada satu teori mengatakan bahwa itu dibawa oleh kapal. Sampai anjing aslinya punah karena kalah bersaing dengan anjing pendatang. Pendatang kitchen anjing. Maksudnya pendatang yang jangan homo logika. Enggak pendatang. Itu pendatangnya di situ tuh memang beberapa ekor anjing yang memang daya tahannya lebih tinggi. Nah, endemik, mereka karena hidup endemik itu asli tinggal di daerah situ. Karena dia asli di daerah situ, dia menemukan keseimbangannya. Dalam keseimbangan, dia pertarungannya tidak akan tinggi. Mereka akan mencoba membangun sesuatu yang lain karena sudah terjadi keseimbangan. Keseimbangan satu daerah dan keseimbangan di daerah yang lain itu berbeda. Di tempat keseimbangan yang tingkat tarungnya tinggi, dia akan punya daya tarung dan strategi tarung yang luar biasa lebih kuat daripada sing ayem. Indonesia iki kan biyen jarang saya mencari kata musuh dalam bahasa Jawa kira ono ya. Musuh. Apa bahasa Jawa nih? Musuh. Musuh kuwi lak Medion kuwi lho. Musuh bahasa Jawa bahasa Jawa Kawi kita musuh tuh enggak ada. Saya ngasih tahu Pak Manu, itu guru saya dalam filologi, guru bahasa. Ini konsep musuh tuh nggak ada. Konsep satru, konsep bertarung boleh, tapi nggak musuhan seumur hidup. Itu memang harus bertarung. Kayak wong tinju di ring, dia bertarung tapi tidak bermusuhan loh. Tahu ya bedanya ya? Ada saatnya memang harus bertarung, ada saatnya bermusuhan. Kita nggak kenal musuhan. Makanya ketika diajak tarung kira udah bingung. Piye to jane iki. Itulah tinggi peradaban dalam tanda petik juga membuka kelemahan-kelemahannya. Kita tidak pernah menggali lokal wisdom kita. Kenapa kita susah bangun? Karena gini. Sekarang ini kita kenapa susah bangkit? Saya mau ngomong kebangkitan seperti apa? Kalau kamu tidak mengambil ilusi paling dasarnya, pasti tidak akan terjadi kebangkitan yang nyata. Kenapa? Karena lapangan perangnya sudah ditentukan oleh mereka. Lihat, sistem ekonomi kita mengikuti cara internasional. Bahkan cara akuntansi aja yang ngatur IMF.
Kita percaya pada ilusi bahwa yang membuat pekerjaan adalah sekolah. Sekolah sama dengan kepandaian. Padahal sekarang krisis yang namanya mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa daripada pekerjaan yang terbuka. Sekarang di sini belum muncul nih masalah. Di sana udah mulai muncul nih masalah. Lapangan pekerjaan tambah lagi sedikit karena sudah mulai diganti robot. Iki pemerintah kan mulai bingung ki, piye cara majeki robot ya. Nah robot kan ora perlu dibayar. Kalau tidak dibayar, perusahaan tidak bisa dipajeki. Kalau tidak ada pajak, tidak ada income buat negara. Mereka menemukan masalah yang kita belum sama sekali, padahal kita ikut skema mereka. Selamanya kalau kita ikut lapangan perang itu, kita tidak akan bisa bangkit. Kalau kita tidak punya hipotesis sendiri terhadap peradaban kita. Ini saya baru dengar nih. Tepuk tangan saya, Bang. Ini baru saya konfirmasi, saya kejar nih. Sekarang Indonesia, di dunia, pendidikan nomor satunya siapa? Finlandia. Anda tahu Finlandia belajar dari siapa? Dia belajar dari tulisannya Ki Hajar Dewantara. Saya baru dengar kabarnya, ini saya cari sumber primernya. Saya cari sumber primernya. Sementara Taman Siswa sendiri sudah tidak mengikuti Ki Hajar Dewantara karena kalah dengan tekanan Kementerian Pendidikan. Yo, aku ora ngomong menterinya saiki yo, tapi kalah oleh sistem. Harus ada standarisasi ini gini dan seterusnya. Lihat ironinya. Yang terbaik di dunia, Finlandia, itu belajar dari kita. Dan sekarang kita belajar dari Finlandia. Ngisini-sini ra? Ngisini-sini? Hah? Pol ngisini-sini. Ah, itu cara berpikir homo itu ya. Logika. Kalau kita di sini lebih bijaksana. Loh, guru yang baik itu yang muridnya lebih pintar daripada gurunya. Ini ora apa-apa apian, wis. Ning aja suwe-suwe ya, saiki dhewe murid iki saiki. Berarti kita harus bisa menggali lagi wisdom itu. Sangat banyak. Saya kalau mau menceritakan sangat banyak buku kita yang diambil, dipelajari mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka mengimplementasikan dengan baik dan kita lupa terhadap konsep itu. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal kecil tanpa mikir yang fundamental. Wong ngantri neng dalan lho. Ngantri ngantri masuk loket aja masalah kok. Itu ya itu basic, itu sangat menunjukkan. Saya mengusulkan begini aja melalui perdebatan panjang. Kelas 1 sampai kelas 3 ki aja pelajaran pengetahuan. Kalau kamu ngomong pendidikan karakter ketika gede, bullshit. Efektivitasnya akan sedikit. Kamu bangun karakter itu ketika kecil. Yang dipelajari apa? Yang dipelajari adalah yang paling banyak digunakan dalam kehidupannya. Apa yang paling banyak digunakan dalam kehidupannya? Silaturahmi. Ketemu wong, ketemu wong tua, piye caranya beretika, gimana caranya bergaul, menghargai orang lain, menggunakan indera, tahu bahwa apapun yang kau lakukan akan berefek kepada orang lain. Itu akan terrefleksi dalam apapun yang kau lakukan. Kue ngising neng kamar mandi, apa jenenge? Umum, itu pun akan berpengaruh. Aduh kesuwen iki sing kebelet ngising ya akeh iki ra penak iki, tak dendenke men cepet. Mesti mikirnya gitu dia, karena dia berpikir luas. Saiki ono sing cewoke lambat banget aku kasih misuh. Bu tak cewoke apa piye? Wes banget iki. Kene iki yo kebelet ngising mburiku nomong 3 iki. Lagi ora mikir iki ya Allah, sing blet ngisi koyo kowe dhewe wong sak donya iki ceprot itu kene iki ya krungu njuk gatel kae lho. Tak jeli tangane kene tak cewek iki lho. Asem tenan iki. Enggak lah. Masalah kita sangat kompleks. Bukan hanya dari kelupaan kita terhadap sejarah kita. Jangan lupa 1000 tahun lebih kerajaan kita, Indonesia, peradaban kita berdiri itu pasti punya hipotesis tentang peradaban yang sudah terbukti loh. Ada yang sangat banyak yang bisa diambil. Aku nggak ngomong kopi 100% buta-buta di kopi gitu, nggak juga. Ada perubahan zaman, ada perubahan teknologi, ada perubahan sosial, ada perubahan cara berinteraksi. Itu harus ditranslasikan, diterjemahkan ke keadaan yang sekarang. Tapi galih-galih hakikat yang sudah terbukti itu pasti ada. Dan kita tidak mungkin kita akan tinggi gedungnya kalau kita tidak berakar fondasi kepada fondasi kita sendiri. Nah kita pakai fondasi tetangga, gede dikit dipajeki. Gak bisa, kita harus punya hipotesis. Nah,
Gimana? Kenapa kita sengsara? Karena kita menggadaikan isi kepala kita. Kita tidak dengan sadar menggadaikan, tapi semua yang kita percayai sebagai benar dan salah itu tidak daulat dari yang kita punya. Kita kadang lupa juga mikirin benar salah. Semua benar salah itu datang dari sistem kepercayaan yang kamu pegang. Semua benar salah. Tidak ada kata benar, tidak ada kata salah kalau kamu tidak punya belief system yang menjadi titik timbangan. Apa ngene iki jenenge? Tuas apa? Titik tengah, jungkitan itu loh. Ini namanya belief system. Misalnya gini, mangan babi salah apa bener? Karena kowe wong Islam, belief systemmu adalah orang Islam. Nek kowe dudu wong Islam, ya ora salah. Salah apa bener? Belum sampai salah bener ya, meng ya rada mbrebeki kuping su ngono ora. Ya ora apa-apa. Gini. Itu tadi, Habib Anis tadi sempat ngomong gini. Kita lupa yang di dalam, kita selalu sibuk dengan yang di luar, nggak tahu yang di luar ngambilnya dari mana, pokoknya kita adopsi saja. Di sini dulu terakhir kita pernah ngomong tentang personalitas, identitas dan seterusnya ya. Saya pengen satu langkah lagi lebih ke dalam daripada situ. Kalau kita sering ngomong yang di luar yang di dalam, itu kan selalu ada batas. Kalau keluar di dalam semua paham lah. Tapi maksudnya mana luar, mana dalam. Kita identifikasi di dalam diri mana di luar, mana yang di dalam. Saya pengen ngajak ini hipotesis ya, belum tentu benar ya. Ini teori dari saya. Harta itu di luar atau di dalam? Kenapa? Hah? Karena terlihat. Oke, kalau uang wuto terus punya harta? Oke, tapi hampir semua tahu bahwa ini ngetes tadi itu, ngetes homo tadi itu loh. Ngetes logika, maksudnya ngetes logika itu tadi. Oke. Kita itu paham lah harta di luar. Kalau wadak ini di luar atau di dalam? Badan ini loh, di luar atau di dalam? Kenapa di luar? Karena terlihat. Oke. Kalau pikiran di luar atau di dalam? Di dalam. Tidak terlihat. Oke, kalau kamu pipis sama merem, pipismu di luar apa di dalam? Di dalam keluar gitu ya. Oke, saya punya teori gini aja. Beb, monggo disalahkan Beb. Saya juga seneng embat-embatan tentang teori. Saya percaya begini, yang di luar itu segala sesuatu yang kalau kita tidak bawa dengan lahir, kita harus mengumpulkan sepanjang hidup kita. Harta itu kamu kumpulkan kan? Kamu mengumpulkan harta. Itu gampangnya gitu, yang tadinya bukan jadi milikmu. Kamu membelinya, menukarnya dengan sesuatu jadi milikmu. Itu di luar, karena kamu harus mengumpulkan. Kalau badan itu kamu mengumpulkan atau enggak? Kok iso ora? Kamu kan makan. Kamu mengumpulkan gizi dari nasi, dari tempe, nyolong orang ini urusan nanti ya, dari telur, dari kopi dan seterusnya. Itu kan jadi daging dalam tubuhmu, betul enggak? Kamu enggak lahir langsung gede nih saat ini gitu, teneh mbokmu bengok-bengok. Kamu kecil mengumpulkan gizi segala macam, mengumpulkan jadi besar, betul nggak? Jadi badan itu di luar atau di dalam? Di luar, oke. Bahasa di luar atau di dalam? Bahasa omongan gitu. Di luar karena kamu harus belajar mengumpulkan, betul nggak? Semua pikiranmu itu di luar atau di dalam? Di luar toh? Karena kamu harus belajar mengumpulkan informasi, membuat sambungan narasi, membuat retorika, membuat logika, menyambungkan sebab akibat, membangun rumah pemahaman dan seterusnya lah. Itu semua dari luar. Oke, yang di dalam juga apa sing kesiso? Pikiranmu bukan, bahasamu bukan, badanmu bukan, hartamu bukan. Kroso. Kowe iso kroso dhewe tanpa ada sebab. Tiba-tiba, jijiki.
Ora ono apa-apa jijik iki rada wong edan iki. Ada jenis rasa yang seperti itu. Yang tiba-tiba kowe seneng tanpa sebab. Kowe bunga. Kalau wong sastra nyebutnya poetic moment, di mana melihat sesuatu dan punya persepsi yang berbeda terhadap sesuatu itu misalnya, atau tiba-tiba seneng hati nih, tiba-tiba gembira. Ada yang nyebutnya intuisi, ada yang menyebutnya fatwa hati, ada yang ada beberapa yang definisi yang lain. Tapi kebanyakan perasaan dari luar. Kenapa? Ngelihatnya sederhana. Perasaanmu lebih kocak ketika kamu remaja daripada ketika kamu sudah dewasa. Entah karena utangnya sudah banyak, tapi setahu saya dari wadak sendiri, memang dari badan sendiri, kalau memang remaja hormonnya masih mencoba menyeimbangkan sehingga emosinya masih, perasaannya masih terombang-ambing. Oke, kita balik lagi. Terus yang di dalam yang tersisa apa? Nek bukan pikiranmu, bukan omonganmu, bukan wadakmu, bukan hartamu, apa? Hah? Nyawa ki sing endi to jane? Ayo. Roh ki sing endi to jane? Oke, saya nggak mau masuk ke sana karena saya belum Habib. Tekan mati ora Habib ya wis. Oke, tapi saya pengen gini aja. Saya pengen menyebut sebuah kata saja yang sangat-sangat sederhana dan kamu pernah mendengarkan setiap hari. Tapi itu paling berharga, tapi paling dilupakan dan paling disepelekan. Di luar semua, selain yang itu semua, jangan lupa bahwa kamu tuh hidup loh. Ya dah? Ada hidup dalam dirimu. Anak aku ngomong tajali ndak pengaruh Arab ngono kok jarene. Ana sing wis Twitter aku itu pengaruh Arab itu. Yo wis oke lah. Aku tak ngomong hidup wae. Hidup. Sesedih apapun dirimu, kamu hidup atau enggak? Kamu semenderita apapun hidup atau enggak? Soalnya nak menderita banget juk mati, gue mesti ngomong menderita. Ya lah. Jadi apapun di dunia, apapun yang kamu alami hanyalah ekspresi dari kehidupan. Yang namanya bersyukur dan bersabar akan otomatis kalau dalam setiap langkahmu yang kamu sadari adalah bahwa kamu masih hidup. Nah, bangsane dandani, bangkit, reformasi, menata, ini tadi mengubur rampe dari hidup. Bagaimana semakin banyak hidup yang bisa terjaga, sebagaimana semakin banyak ekspresi hidup dari Tuhan yang bisa hidup lebih lama, maka urip ki men urup. Sehingga kesengsaraan itu tidak lagi dilihat sebagai penderitaan. Sengsara enggak masalah, asal itu ekspresi dari hidup. Tapi bukan memadamkan api kehidupan, tapi menghidupkan api hidupmu. Kowe iki tepuk paham apa mung tepuk ora penak, aku akan cangkem ra cetha, tak tepuk mung gek mandeg ngono. Sing penting urip, iya ta? Oke, nanti kita bisa bahas lebih lanjut, tapi teori saya seperti itu. Oke, ojo lali. Saya rangkum tadi, jangan lupa kita mencari fundamental ke dalamnya. Jangan lupa pilah logika, selalu mempertanyakan kepada diri, apakah ini yang sejati ataukah ini bukan, dan selalu ingat pada akhirnya apapun yang kamu lakukan, kamu pikirkan, kamu usahakan, kamu sedihkan, itu adalah ekspresi hidup, dan hidup adalah hadiah yang luar biasa dari Tuhan untuk Tuhan bisa mengalami dirinya sendiri.